Bab 72, aku punya kakak yang membimbingku. Menurut prediksi Michael, kali ini saham mobil Tesla akan untung kira-kira 2,2 kali lipat. Dengan kata lain, jika Sein bisa mendapat keuntungan sebesar 1,2 triliun, uang yang diinvestasikan sebesar 1 triliun. Saat menelepon Michael, Sein berkata bahwa dia hanya berinvestasi sebesar 200 miliar. Tampaknya, karena masalah kebakaran dealer mobil, sekarang Sein menjadi sangat percaya pada Michael. Itulah sebabnya, dia menambah 800 miliar lagi. Total aset milik Sein tidak sampai 2 triliun, sebagian besar ada di beberapa dealer mobil itu. Dia juga memiliki utang yang cukup banyak di bank. Itu artinya, dapat dilihat bahwa untuk mengeluarkan uang sebesar 1 triliun, Sein benar-benar mengorbankan seluruh hidupnya. Berdasarkan harga jual yang ada di situs resmi, harga normal 2 unit Lamborghini tipe Urus mungkin tidak sampai 20 miliar. Dibandingkan keuntungan sebesar 1,2 triliun yang didapat Sein, benar-benar bukan apa-apa. Namun, bagaimanapun juga, mobil itu bukanlah barang untuk hadiah. Sein tidak mau menerima uang sebesar 20 miliar itu. Namun, Michael jadi merasa tidak enak hati. Pukul ke-15,3, akhirnya, Yulia dan Nelson sudah kembali dari ladang. Michael, Kenny, dan Julia sedang duduk sambil mengobrol di depan pintu. Dari jauh dapat terlihat seluruh tubuh dua orang paruh baya itu dipenuhi dengan lumpur. Tetapi mereka asyik berbicara dan bergurau. Raut kesedihan yang tadinya memenuhi wajah mereka sekarang sudah tidak terlihat sedikit pun. "Ayah, Ibu," panggil Michael kepada orang tuanya. Kenny menghampiri terlebih dahulu, lalu mengambil cangkul yang berada di genggaman Nelson. "Kenapa kalian duduk di sini? Anginnya kencang." "Ayo, cepat masuk," kata Nelson sambil tersenyum. "Ayah, bukankah kakak bilang jangan masuk ke ladang lagi? Kok kalian gak nurut?" Protes Julia. "Kami gak ada kerjaan. Sekarang, hidup ayah dan ibumu sangat nikmat bagai di surga," timpal Nelson. Nelson tampak bangga, kemudian bertanya, "Imlek sudah selesai. Kok kalian gak bekerja? Aku kira kalian sudah kembali." Seketika, ekspresi Julia tampak sombong, lantas menyahut, "Itu karena kita punya Kak Michael si bos." "Hah?" seru Nelson dan Yulia begitu mendengarnya. Mereka tampak tidak percaya. Julia tertawa, kemudian menjelaskan, "Ayah, Ibu, kakak bilang dia nanti akan membuka perusahaan farmasi. Lalu dia akan merekrutku dan Kak Kenny untuk bekerja di sana." Mendengar hal ini, mata Nelson berbinar-binar. Nelson menghampiri Michael. Lalu, tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan menepuk pundak Michael beberapa kali. "Anak baik. Kamu sudah nggak membuat kami khawatir," ujar Nelson. Michael dapat memulai hidup baru, juga menghasilkan uang yang banyak. Nelson dan Yulia tentu merasa sangat puas. Namun, bagi orang tua, seorang anak adalah sebuah kekhawatiran. Terkadang, Julia dan Kenny juga mengeluh soal pekerjaan kepada mereka. Mereka bilang rekan kerjanya berulah. Bagaimana mungkin Nelson dan Yulia tidak khawatir? Namun, sekarang Michael merekrut kedua adiknya untuk bekerja di perusahaannya sendiri. Tentu saja, Nelson sangat bahagia. Kakak tertua yang bertindak seperti seorang ayah. Michael benar-benar menekuni jalan ini. Yulia pun menasihati kedua anaknya dengan serius. "Boleh saja bekerja di perusahaan kakak kalian, tapi kalian jangan menyusahkan dia, paham, Bu?" "Mana mungkin kami berani. Kak Michael sudah bilang akan menyuruh kami makan di kantin, tidur di jalan, bahkan tidak memberi gaji." "Kalau membahas soal uang, benar-benar membuat sakit hati," sahut Kenny dengan ekspresi yang tampak murung. "Hahaha," Nelson dan Yulia tergelak. Saat makan malam, Julia tiba-tiba teringat akan uang yang dihasilkan oleh Michael. Dia bergelayut di lengan Charlotte sembari bertanya, Kak Michael akan mendapatkan banyak uang lagi. Apa kakak tahu soal ini?" "Nggak tahu," jawab Charlotte yang tampak tidak percaya. "Hari ini, aku dan Kak Kenny mendengarnya waktu di mobil. Paling lambat besok sore, Kak Michael akan mendapatkan triliunan," ujar Julia dengan mata berbinar-binar. Belum sempat Charlotte menyahut, Nelson langsung menambahkan, "Bukannya dulu dia pernah menerima uang hampir 6 triliun? Kita pernah membicarakan soal ini." Julia buru-buru menjelaskan, "Bukan, Ayah. Kak Michael dapat 6 triliun lagi dari uang itu." Nelson hampir tersedak mendengarnya. Segera setelahnya, dia bertanya, "Jetty, sekarang kakakmu punya uang lebih dari 12 triliun?" Saat membicarakan soal ini, tatapan semua orang beralih pada Michael. Celine yang tidak paham tetap asyik dengan dunianya sendiri. "Ya kira-kira 12,4 triliun, sahut Michael sambil tersenyum. Dia masih memikirkan cara untuk memamerkan hal itu pada kedua orang tuanya. Tetapi adiknya sudah membuka jalan untuknya. "Cepat sekali kamu mendapatkan semua uang itu. Tanpa banyak gerak, kamu langsung mendapatkan triliunan. Bukannya terlalu berlebihan?" seru Yulia yang tidak berani untuk mempercayai hal itu. Konsep uang triliunan dan bisa membeli banyak barang. Bagi orang biasa seperti mereka, hal itu terlalu sulit untuk dibayangkan. Nggak bisa dibilang setiap saat bisa dapat uang triliunan. Ini namanya keberuntungan, dengan memanfaatkan sisi ekonomi utama, jelas Michael secara singkat. Semua orang tidak perlu ingin tahu cara Michael mendapatkan uang.
Prosesnya tidak penting, yang penting adalah hasilnya. Bagaimanapun juga, yang perlu mereka ketahui hanyalah putra mereka, kakak tertua mereka, dan mantan suaminya. Dirinya telah menjadi seorang konglomerat sekarang. Yulia, ambilkan Remy Martin XO untukku, perintah Nelson sembari menggebrak meja. Yulia memarahinya, kamu mau minum lagi? Minuman itu harganya hampir 20 juta per botol. Kenapa kamu nggak minum yang lain saja? Putraku bisa menghasilkan triliunan dengan mudah. Memangnya kenapa kalau aku minum Remy Martin XO? Anak ini akan membelikan yang lebih baik kepadaku nantinya, sahut Nelson dengan sangat gembira. Michael juga tersenyum dan berkata, Bu, beli dan minum saja, nggak masalah. Jangan memarah ayahku terus-menerus. Minuman kopi luwak juga bisa membuat kulitmu makin bagus. Itu harus cepat-cepat dimakan dan jangan disimpan sampai kedaluarsa. Tidak ada tanggal kedaluarsa untuk benda itu. Michael hanya menggunakan tanggal kedaluarsa untuk menakut-nakuti Yulia. Jika tidak, ibunya pasti tidak akan rela mengonsumsinya. Hais, sekarang, Kak Michael jadi kesayangan keluarga ini. Aku dan Kak Kenny nggak diinginkan lagi, ucap Julia sambil berpura-pura menghela napas berat. Charlotte menatapnya sesaat, lalu berkata, bukankah Kak Michael itu sama sepertimu? Di hati orang tuamu dan Kak Michael, kamu dan Kak Kenny lebih penting daripada orang lain. Kalau begitu, apa kakak ipar juga penting? Tanya Julia sambil tersenyum. Charlotte tersipu, lalu sontak melihat Michael. Michael buru-buru menjawab, semuanya penting, semuanya penting. Haha, Charlotte mengalihkan pandangannya, lalu menyunggingkan senyuman. Aku penting, aku itu anak kesayangan di hati papa, teriak Celine dengan tangan yang masih menggenggam paha ayam. Tingkah laku gadis kecil itu menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Tanggal 12 September, nilai pasar mobil Tesla telah meroket tajam sejak perilisannya. Perasaan seperti menaiki roller coaster itu hampir menakuti investor yang tak terhitung jumlahnya hingga terkena serangan jantung. Pada pukul 15, mobil Tesla akhirnya mencapai batas kenaikan nilai saham. Nilai saham tunggalnya senilai 16,5 juta rupiah. Kota Samudera, Perumahan Beachland, ketika nilai saham tunggal mobil Tesla menembus 16,5 juta rupiah. Jack dan dua orang lainnya langsung menjual saham mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak perlu mempertimbangkan apakah ada yang akan membelinya. Harus diketahui bahwa ini adalah batas kenaikan nilai saham. Batas kenaikan nilai saham juga berarti ketika pasar dibuka besok, bukan berarti terus naik, tetapi setidaknya tidak ada kemungkinan turun. Cara mobil Tesla menjual semua model dengan harga lebih murah telah memungkinkan nilai pasar melonjak hanya dalam satu hari. Itu telah menciptakan rekor nilai saham tunggal tertinggi sejak listing. Melihat saham-saham itu terjual dengan cepat, Jack dan dua orang lainnya tampaknya telah kehabisan tenaga hingga ambruk di kursi. Sebagai operator saham, mereka telah melihat pasar saham naik dan turun berkali-kali. Tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat situasi yang aneh. Sudah beres, ujar Jack. Jack membuka sekaleng bir dan meminumnya dalam 2 atau 3 tegukan. Dia menyeka keringat di dahinya, kemudian berkata, Robin, dari mana kamu mengenal orang yang sehebat ini? Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Sekarang, kamu sudah berhenti membual padaku sekarang? Tanya Robin seraya mengangkat dagunya. Jack menggelengkan kepala, kemudian menyahut, uang yang masuk seperti ini lebih cepat daripada merampok ban. Kalau begini terus, kamu akan bisa masuk ke daftar konglomerat generasi muda. Jangan khawatir, aku punya kakak yang membimbingku. Cepat atau lambat, aku akan masuk daftar konglomerat, ujar Robin yang tampak percaya diri. Kemudian, dia bertanya lagi, omong-omong, kalian dapat berapa kali ini? Hanya 60 miliar. Lagi pula, aku memang gak berinvestasi banyak karena ayahku terus-menerus memarahiku, kata Jack. Hanya 60 miliar, seru Robin. Dia pun menyunggingkan senyuman sambil menatap Jack dan dua orang lainnya dengan bangga. Lalu, Robin menambahkan, sedikit sekali, Jack dan dua orang lainnya terdiam. Bab 73, telepon dari bank. Pukul ke-17,3, notifikasi dana masuk ke rekening bank terpampang di ponsel Michael. Jumlah dana yang masuk 12,4 triliun. Setelah membaca notifikasi tersebut, Michael tertegun sejenak. Kemudian, dia bergegas berlari ke hadapan Charlotte. Uangnya sudah masuk jumlahnya 12,4 triliun. Charlotte, cepat lihatlah, seru Michael yang kegirangan. Charlotte pada saat ini tidak memedulikan berapa banyak uang yang dihasilkan oleh Michael, melainkan terus memperhatikan ekspresi Michael yang seperti anak-anak. Begitu mengetahuinya, Michael tidak langsung mencari orang tuanya, tetapi malah mencari Charlotte. Charlotte merasa tersentuh. Dia pun menyunggingkan senyuman bahagia yang sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Selamat, Michael, kamu benar-benar sudah mewujudkan impianmu untuk menjadi konglomerat, ucap Charlotte dengan suara yang lirih. Namun, Michael malah menyahut dengan singkat, enggak. Setelah itu, Michael menarik kembali ponselnya, lantas berkata dengan serius, impianku sekarang adalah mendapatkan dirimu dan Celine lagi. Mendengar perkataan serius Michael, Charlotte menimpali sambil tersenyum, impianmu itu seharusnya nggak gampang diwujudkan, loh.
kamu harus berjuang. Usai berkata demikian, Charlotte pun pergi ke dapur untuk memasak bersama dengan Yulia. Michael yang mendengar ucapan tersebut hanya tertegun di tempatnya. Seluruh benak Michael hanya dipenuhi oleh senyuman Charlotte dan juga suara lembut dan hangat yang sudah lama tak didengarnya. Sudah lama sekali, entah sudah berapa lama Charlotte tidak tersenyum dan bersikap selembut itu lagi kepada Michael. Michael tidak tahu hal apa yang telah dirinya lakukan hingga membuat Charlotte tersentuh. Namun, dia tahu bahwa asalkan keadaan terus berkembang seperti ini, cepat atau lambat, ibu dan anak itu pasti bisa kembali padanya. Saat makan malam, tiba-tiba nomor yang tak dikenal menghubungi ponsel Michael. "Halo, apakah Anda Pak Michael?" tanya penelepon itu. Terdengar suara seorang pria parubaya yang sangat sopan. Bahasa yang sopan itu membuat Michael sedikit merasa aneh. Michael balik bertanya, "Siapa Anda?" "Halo, Pak Michael. Saya adalah Kepala Cabang Bank Mandiri. Nama saya Yobel Wardaya," jawab pria paruh baya itu sembari tertawa. Michael tampak curiga, lantas berkata, "Oh, ternyata Pak Yobel. Ada apa Anda menelepon saya?" "Pak Michael, bank kami sangat menjamin privasi nasabah, jadi Anda tidak perlu mencemaskan soal ini. Hanya saja, dana yang Anda terima terlalu banyak hingga mengakibatkan gangguan pada akun Anda. Oleh karena itu, saya baru menelepon Anda. Anda jangan salah paham," jelas Yobel dengan suara yang terdengar sangat berhati-hati. "Semua uang yang masuk ke rekening saya sesuai dengan aturan. Kalau merasa ada yang mencurigakan, Pak Yobel boleh menyelidikinya," sahut Michael yang mengernyitkan alisnya. Yobel langsung menimpali, "Bukan begitu, Pak Michael. Anda salah paham. Saya tentu tidak berani mencurigai sumber dana orang seperti Anda. Tujuan saya menelepon Anda." Yobel benar-benar takut kalau terus menjelaskannya, Michael akan salah paham. Jadi, dia pun berdeham sesaat, baru melanjutkan penjelasannya. "Tujuan saya adalah berharap Bapak bersedia menyimpan uang di bank kami." Tanpa menunggu Michael menanggapi, Yobel menambahkan, "Bank kami tentu akan memberikan bunga tertinggi untuk Pak Michael. Selain itu, kami akan memberikan posisi untuk Anda. Fasilitas yang Anda dapatkan sama dengan karyawan tetap kami. Dengan begini, Pak Michael dapat mengelola pendanaan Anda dengan praktis. Selama Pak Michael ingin datang ke bank, kami akan menjemput Anda kapanpun." Usai mendengar semua penjelasan itu, Michael baru benar-benar paham. Banyak orang bilang orang yang kaya akan makin kaya. Perkataan itu memang benar adanya. Setelah memiliki dana yang mencapai jumlah tertentu, bahkan kepala bank pun memohon kepada Michael untuk menyimpan uang di banknya. Jangankan besaran bunganya, mendapatkan fasilitas seperti karyawan tetap saja sudah membuat banyak orang iri. Harus diketahui bahwa dunia sosial di zaman sekarang, berapa banyak anak muda yang berebut untuk mendapatkan pekerjaan tetap seperti di bank. Namun, semua itu tidak cukup jika hanya mengandalkan latar belakang pendidikan. Yang paling penting adalah harus punya relasi. Sementara Michael, asalkan dapat menyimpan sedikit uangnya di bank, dia bisa mendapatkan posisi seperti itu dengan mudah. Bahkan, Michael dapat memperoleh gaji dan keuntungan meski hanya berbaring di rumah. Dia boleh pergi ke bank dengan sesuka hatinya. "Oh, rupanya maksud Pak Yobel seperti itu," tanggap Michael. Michael mengatupkan bibirnya, kemudian melanjutkan ucapannya, "Tapi, sepertinya itu agak sulit, karena perusahaan saya butuh dana yang sangat besar untuk melakukan perputaran. Uang yang dihabiskan sangat banyak. Jadi, mungkin akan mengecewakan Pak Yobel." Yobel pun bergegas menyahut, "Pak Michael, saya tahu orang-orang yang Anda nafkahi cukup banyak. Anda selalu memberikan kontribusi yang sangat besar kepada masyarakat. Tapi, saya bukannya ingin meminta Anda menyimpan semua uang di bank kami. Anda hanya perlu menyimpan sedikit saja, 200 miliar pun tidak masalah. Kalau tidak bisa, bagaimana kalau 160 miliar atau antara 120 miliar sampai 140 miliar? Kalau 100 miliar, bagaimana?" Michael yang mendengarnya merasa tak berdaya. Sejak kapan dirinya memberikan kontribusi kepada masyarakat? Orang yang dapat menjadi seorang kepala cabang memang benar-benar jago bicara. "Pak Yobel, bagaimana kalau saya buat rangkuman perhitungan uang dulu, lalu saya akan mengabari Anda?" tanya Michael yang juga terdengar segan. "Kita harus lebih menghormati orang yang menghormati kita." Yobel pun menggertakkan gigi, lantas menjawab, "Pak Michael, sebenarnya kali ini atasan memberikan target tugas kepada saya. Robin si bocah sialan itu juga tidak bersedia untuk menyimpan uangnya di bank kami. Dia bilang harus memegang uang itu untuk terus bekerja dengan Anda. Itulah sebabnya saya menelepon Anda." Michael langsung menyahut, "Robin, Pak Yobel, apa hubungan Anda dengan Robin?" tanya Michael sambil mengangkat alisnya. Uhuk, saya adalah pamannya," jawab Yobel dengan sungkan. Tiba-tiba, Michael memahami semuanya. Pantas saja Yobel mengeluarkan Robin. Ternyata, dia adalah paman bocah itu. "Kalau begitu, begini saja, saya akan menyimpan deposito dengan tenor sebesar 2 triliun dulu, lalu menyimpan deposito tanpa tenor sebesar 8 triliun. Tapi, kalau saya mau menggunakan uang itu, Pak Yobel tidak boleh menahannya, ya?" ujar Michael sambil tertawa. Usai mendengar perkataan Michael, napas Yobel langsung menjadi sangat cepat, hingga dapat terdengar dengan jelas. "Terima kasih banyak atas bantuan Pak Michael.
Setelah Pak Michael kembali ke kota samudera, saya pasti akan mengunjungi Anda, ucap Yobel dengan lantang. Haha, sama-sama, Pak Yobel, sahut Michael. Setelah itu, Yobel berkata lagi, kalau begitu, silakan Pak Michael melanjutkan kesibukan Anda. Saya akan langsung membantu Anda untuk mengurusnya. Sambungan telepon langsung diputus. Nelson segera bertanya, kepala cabang apa? Kepala cabang Bank Mandiri di kota samudera. Dia berharap aku bisa menyimpan uangku di sana untuk membantunya menyelesaikan target tugasnya. Jawab Michael yang kemudian melahap roti kukusnya. Mendengar jawaban putranya, Nelson melontarkan pujian yang sangat tulus. Seorang kepala cabang bisa bersikap sesegan itu kepadamu. Putraku benar-benar hebat. Ayah nggak mengerti, ya? Tanya Julia secara tiba-tiba. Julia yang berada di samping menjelaskan kepada Nelson dengan menyertakan alasan dan bukti. Uang sebanyak 12 triliun lebih. Seandainya dihitung berdasarkan bunga 4,2% dari deposito dana besar saat ini. Kalau benar-benar dimasukkan ke bank dan mendapatkan bunga, bisa mendapatkan bunga tahunan lebih dari 500 miliar. Apa ayah tahu apa artinya itu? Meskipun perusahaan-perusahaan besar, bahkan grup yang kita lihat, berapa keuntungan bersih dalam setahun yang mereka dapatkan? Aku pernah membaca di berita. Contohnya saja, kota samudera tempat kakak berada. Perusahaan yang dalam setahun dapat mencapai keuntungan bersih sebanyak 500 miliar nggak sampai 30 perusahaan. Sementara itu, kalau kita hitung bunga bank sebesar 500 miliar itu, rata-rata dalam sehari bisa mendapatkan hampir 1,4 miliar. Hampir 1,4 miliar. Loh, bunga satu hari saja setara dengan pendapatan total keluarga biasa dalam 7 atau 8 tahun. Tukas Julia setelah menjelaskan panjang lebar. Saat melontarkan perkataan terakhir, Julia sendiri bahkan bergidik. Nelson pun terbelalak, lantas berseru, apa kamu bilang, sehari mendapatkan 1,4 miliar. Jika hanya mendengar berapa banyak uang yang dihasilkan oleh Michael, Nelson mungkin juga sudah mengetahui jumlahnya secara garis besar. Namun, Nelson baru mengerti arti dari 12 triliun setelah mendengar penjelasan Julia yang begitu jelas dan detail. Apa itu bukan omong kosong? Aku dan ibumu yang bekerja di ladang hanya dapat menghasilkan 40 juta hingga 80 juta dalam 1 tahun. Tapi, orang-orang kaya dapat menghasilkan bunga 1,4 miliar dalam 1 hari hanya dengan menyimpannya di bank? Tanya Nelson. Saat ini, dia bahkan kehilangan nafsu makannya. Jika membandingkan diri dengan orang lain, memang benar-benar sangat menjengkelkan. Ayah, orang kaya yang ayah bilang sedang duduk di sini. Memangnya ayah juga jengkel dengan anak ayah sendiri? Tanya Michael dengan tak berdaya. Aku nggak merasa jengkel. Hanya saja, jawab Nelson yang kemudian tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Charlotte pun menanggapi sambil tertawa, ayah, itulah alasannya Michael nggak membiarkan kalian pergi berladang. Meskipun dia hanya memberikan bunga ban kepada kalian, itu sudah cukup untuk kalian gunakan. Cukup kami gunakan, meskipun aku dan ibumu membeli bahan makanan dan bir setiap hari, tetap nggak akan habis, timpal Nelson. Ucapannya malah membuat anak-anaknya sontak tergelak. Orang yang baik hati dan sederhana benar-benar tidak memiliki pikiran macam-macam. Yang dipikirkan oleh Nelson dan Julia hanya pengeluaran untuk makan setiap harinya. Mereka tidak pernah memikirkan keinginan yang lain. Kakek juga bisa membelikan mainan dan rok yang bagus untukku, teriak Celine. Itu tentu saja, Celine adalah cucuku yang paling kusayang, ujar Nelson yang tampak sangat bahagia. Ayah, ibu, kelak jangan berladang lagi. Kalian istirahatlah dengan baik, ya, ucap Michael. Lagi-lagi dia membahas masalah itu. Nelson pun merasa kesulitan, lalu berkata, kalau kamu melarang kami berladang, lalu apa yang bisa kami lakukan? Ladang itu diberikan oleh negara kepada kita. Sayang sekali kalau ditelantarkan begitu saja. Michael benar-benar merasa tak berdaya. Kenapa orang tuanya tidak mau menurutinya? Saat ini, Charlotte tiba-tiba berkata, ayah, kita bisa menyewakan atau meminjamkan ladang kita kepada orang lain. Jadi, nggak akan telantar. Maksudku dan Michael, Celine sudah akan masuk TK. Kami berdua juga punya kesibukan masing-masing, jadi kemungkinan nggak bisa mengantar dan menjemput Celine. Kalau pergi ke kota samudera, kalian juga bisa membantu kami menjaga Celine supaya kami dapat bekerja dengan tenang. Bagaimana menurut ayah? Michael langsung menoleh kepada Charlotte. Charlotte benar-benar seorang wanita yang sangat pengertian. Begitu mengetahui Michael sedang merasa tidak berdaya, wanita itu langsung maju untuk membantunya membujuk orang tuanya. Michael benar-benar sangat ingin memeluk Charlotte dengan erat dan tidak akan melepaskannya lagi. Perkataan Charlotte tentu berguna dan masuk akal. Tidak lama setelahnya, hanya terdengar Nelson yang berkata dengan suara yang pelan, tapi, kamu dan Michael sudah bercerai. Celine juga ikut kamu. Kalau kami berdua menjaga Celine, bagaimana orang lain akan menganggap kita? Michael langsung tertegun begitu mendengar tanggapan ayahnya. Ternyata, pria yang selalu bersikap asal-asalan itu juga bisa bertindak cerdik.
Pantas saja Nelson tidak pernah mau menuruti Michael. Rupanya dia menunggu Charlotte angkat bicara. Saat ini, tiba-tiba Michael merasa ayahnya yang sangat berwibawa itu sebenarnya juga sangat lucu. Julia pun ikut menimpali, "Kak Charlotte, benar juga yang ayah katakan. Nggak baik kalau sampai orang lain tahu." Wajah Charlotte sudah merah padam sejak tadi. Dia menundukkan kepala sejenak, lantas berkata, Aku pertimbangkan dulu." Michael seketika kegirangan. Bab 74, Kejutan. Sebenarnya, Nelson dan Yulia juga khawatir jika Michael dan Charlotte tidak bisa menjaga Celine dengan baik. Sejak Celine lahir sampai Charlotte mulai masuk kerja lagi, Michael tidak pernah mengurus keluarganya sama sekali. Yulia bukannya tidak pernah berpikir untuk menjaga anak mereka, tetapi Charlotte tinggal di rumah kontrakan yang sangat sempit. Masalah utamanya adalah Michael tidak memperbaiki diri untuk menjadi orang yang pantas dan selalu saja mengacau. Yulia benar-benar merasa malu saat menghadapi Charlotte dan orang tua menantunya, yaitu Andy dan Mary. Beberapa tahun ini, Yulia selalu merasa bersalah pada Celine. Setiap kali teringat Celine yang sendirian di rumah, bahkan makan pun tidak teratur, hati Yulia langsung terasa nyeri. Sekarang sudah selesai, semuanya sudah kembali ke jalan yang benar. Charlotte bahkan meminta mertuanya menjaga Celine. Jika Nelson dan Yulia masih tidak bersedia melakukannya, mungkin akan menimbulkan kesalahpahaman yang tidak penting. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Nelson dan Yulia pergi. Bukan untuk berladang, melainkan untuk mengunjungi seseorang. Mereka menyerahkan lahan itu kepada rekan-rekan Nelson, sekaligus berpamitan kepada mereka. Kota Samudera dan Kota Cahaya tidak berada di provinsi yang sama. Mereka khawatir nantinya baru bisa kembali ke sana lagi saat berziarah makam dan tahun baru. Pukul ke-16.00, Michael menutup telepon dari Zane. Dia menatap Kenny dan Julia yang duduk di hadapannya, dengan wajah semeringah. "Kak, aneh sekali senyumanmu itu," ujar Kenny. Julia menyahut, "Kak, kenapa kamu melihat kami seperti itu? Kami ini nggak berharga, kamu nggak akan mendapatkan uang banyak kalau menjual kami." Michael memutar bola matanya dan tidak merespons dua saudaranya. Tidak lama kemudian, terdengar suara deru mesin truk semi-trailer dari luar yang menggetarkan seisi rumah. Kenny mengerutkan kening, lalu berkata, "Nggak ada jalan di sebelah timur rumah kita, tapi kenapa bisa ada mobil besar yang jalan kemari?" Michael pura-pura tidak tahu dan berkata, "Celine pasti bosan main sendirian. Kalian berdua temani dia main di teras sana." "Oke," sahut kedua adik Michael secara serempak. Kenny dan Julia mengangguk tanpa berpikir panjang. "Celine, ayo main dengan Bibi," jak Julia. Julia menggendong Celine, lalu membawanya keluar sambil menggodanya. Kira-kira 5 detik kemudian, astaga, satu pekikan dan satu seruan. Kedua suara itu datang dari arah pintu masuk secara bersamaan. "Ada apa?" tanya Charlotte. Charlotte tampak panik. Dia tahu bahwa itu adalah suara Julia dan Kenny, jadi dia bergegas berlari keluar. Michael malah menarik tangan Charlotte, lalu berkata dengan lirih, "Aku membelikan sesuatu untuk adik-adikku itu. Kamu gak akan marah, kan?" Charlotte terdiam sejenak, lantas menyahut, "Jadi, ada mobil besar yang datang itu karena kamu membelikan sesuatu untuk mereka?" "Iya, 2 unit mobil," jawab Michael sembari mengangguk. Akhirnya, Charlotte mengerti alasan Julia dan Kenny menjerit seperti itu. Waktu mereka berdua bekerja, tiap bulan dapat gaji 6 juta dan bisa memberimu 4 juta. "Kamu kira aku akan marah karena kamu membelikan mobil untuk mereka?" tanya Charlotte. Setelah itu, Charlotte melepaskan tangan Michael, lalu melanjutkan ucapannya dengan suara pelan, "Lagi pula, itu adalah uangmu. Aku nggak berhak untuk ikut campur." Melihat Charlotte yang tampak malu-malu, Michael sontak menunduk dan hendak menciumnya. Namun, tepat pada saat itu, terdengar suara Julia. "Kak Michael, Kak Charlotte, ayo cepat keluar, cepat lihat ini," teriak Julia. "Kamu juga tahu cara mengejutkan mereka. Mereka nggak sia-sia menyayangimu waktu itu," ujar Charlotte. Lalu, dia berjalan keluar. Michael tersenyum getir. Adik-adik mencintai kakaknya, rasanya ada yang salah. Untungnya, di depan rumah Michael ada lahan kosong yang luas. Jika tidak, truk semi-trailer itu benar-benar tidak bisa beroperasi di sini. Saat ini, sudah ada banyak orang yang berkerumun di depan pintu rumah. Sejak truk semi-trailer itu memasuki desa, sudah ada orang yang mengikutinya sampai di sini. Di sebelah timur, tidak ada desa lain. Jadi, semua orang tahu truk semi-trailer ini pasti akan berhenti di pekarangan rumah keluarga Lincoln. Mau bagaimana lagi? Di atas truk itu terparkir 2 unit mobil. Benar-benar sangat mencolok. Banyak dari generasi tua di desa ini mungkin tidak tahu mobil jenis apa itu. Namun, 3 hari lalu mereka baru merayakan Imlek, jadi masih ada beberapa generasi muda yang belum kembali bekerja. Melihat sekilas saja, mereka langsung mengenali jenis kedua mobil itu. Lamborghini. Astaga, 2 unit Lamborghini. Apa, kakek, itu Lamborghini. Merek mobil super, Lamborghini. Oh, buset. Kakek nggak terkejut sama sekali. Bisa-bisanya bicara kasar sama orang tua, mau kecil, mau besar. Apa hubungannya mobil itu sama aku? Aku kemari cuma mau melihat keramaian.
Kek, apa kakek tahu berapa harga satu unit mobil ini? Setidaknya mulai dari 8 miliar. Berapa? Kamu bilang 8 miliar. Kalau 2 unit digabung, pasti hampir 20 miliar dong. Orang yang sudah tua memang seperti itu. Saat kamu membicarakan sesuatu, mereka mungkin tidak tahu. Namun, jika kamu menyebutkan harganya, ekspresi mereka akan berubah menjadi bermacam-macam dan sangat lucu. Harga jual resmi Lamborghini tipe Urus adalah 5,8 miliar sampai 6,5 miliar. Namun, bagi siapapun yang cukup mengerti mobil ini, pasti tahu bahwa kenaikan harga pada mobil kelas ini tidak dapat dihindari. Ditambah lagi dengan pilihan, pajak kendaraan mewah, dan lain-lain. Penurunan harga setiap unit tidak lebih dari 80 juta sampai 1 miliar. Tanpa perlu menyebutkan harga, dengan kata Lamborghini saja, keluarga Lincoln sudah menarik generasi muda secara emosional. Namun, siapa di antara para generasi muda yang tidak bermimpi memiliki mobil mewah? Satu unit saja sudah sangat bersyukur, apalagi 2 unit seperti ini. Satu unit berwarna biru laut, satu unit berwarna merah muda, garis yang mulus, badan mobil yang apik, juga knalpot besar yang melambangkan performa yang tak terkalahkan berhasil memanjakan mata semua anak muda di desa ini. Meski bukan milik mereka sendiri, tetap saja mereka tidak mampu menahan kegirangan dalam diri mereka. Bukannya berlebihan, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka berdekatan dengan mobil super. Namun, dibandingkan dengan orang lain di desa ini, Julia dan Kenny yang heboh berteriak sejak awal, kini sudah memasuki tahap lesu. Bagian luar 2 unit Lamborghini itu tertutup oleh kain tipis dan transparan yang di luarnya tertulis kata-kata, "Kenny, semoga mobil ini bisa mempercepat langkahmu menuju ambisi besarmu. Julia, semoga mobil ini bisa membawamu melewati rintangan dan mewujudkan mimpimu selama ini." Kenny dan Julia tentu tidak memedulikan suara-suara di sekitar mereka lagi. Yang ada di benak mereka hanya ada sosok yang dahulu tampak kaku dan penuh kebencian, padahal sebenarnya dicintai oleh orang-orang. Tepat pada saat itu, Michael muncul dari dalam rumah. Julia dan Kenny tidak mampu menahan diri lagi. Mereka pun berhambur ke pelukan Michael. Yang satu di kanan dan yang satu di kiri. "Kakak!" teriak Kenny dan Julia. Michael tampak senang. Dia pun berkata, "Dulu, kakak berutang sama kalian. Jadi, mulai dari mobil-mobil ini, kakak bayar ke kalian pelan-pelan." "Ya, aku nggak mau. Kak Michael adalah kakakku. Kakak nggak berutang apapun sama kami," teriak Julia. Michael mengusap kepala adiknya itu sembari bertanya, "Kamu suka?" "Enggak." "Sukal." Julia menyeka air matanya, kemudian melanjutkan ucapannya, "Kak, ini mobil Lamborghini, loh. Aku mimpi punya mobil ini saja nggak berani." Michael langsung tertawa terbahak-bahak. "Haha, sekarang, kamu nggak perlu mimpi lagi. Kakak membelikan mobil ini untukmu. Kita beli apapun yang kamu suka, ya?" Kenny makin tidak bisa berkata-kata. Dibandingkan dengan Julia, dialah yang lebih gembira saat ini. Bahkan, kata-kata pun tidak mampu dia ucapkan. "Kenapa? Kamu senang, tapi cemberut gitu?" goda Michael. "Kak, beberapa hari lalu kakak menanyakan mobil kesukaanku karena mau membelikan mobil untuk kami, ya?" tanya Kenny. Saat itu, dia bilang menyukai mobil super. Sementara itu, hari ini Michael memberikan 1 unit mobil super untuknya. Michael tidak banyak berbicara dan hanya tersenyum. "Kalian ini sudah berumur 28 tahun, tapi masih menempel padaku seperti anak kecil. Memangnya nggak takut ditertawakan orang lain? Ayo, cepat kalian coba mobilnya. Mulai hari ini, mobil-mobil ini jadi milik kalian." Saat ini, pegawai dealer pun menurunkan mobil itu. Ketika Julia dan Kenny menstarter mobil, suara deru mesin menggelegar dan kembali menarik perhatian para anak muda di sekeliling mereka. Sementara itu, para generasi tua di desa itu justru memandang Michael. Ada yang iri, ada juga yang diam-diam membenci. Beberapa tahun yang lalu, Michael telah menjadi selebritas di keluarga Lincoln. Siapapun akan kabur jika melihat pria itu. Tak disangka, tiba-tiba dia bagai mendapat durian runtuh. Mobil seharga miliaran pun langsung dia beli 2 unit. Menghadapi tatapan orang-orang itu, Michael tidak berkomentar karena masalah awalnya memang ada pada dirinya sendiri. "Lihatlah betapa bahagianya mereka. Mobil itu sepertinya lebih menarik dari Celine," kata Charlotte sambil menghampiri Michael dengan tersenyum. "Sebenarnya, aku awalnya juga mau membelikan 1 unit untukmu. Tapi Celine bilang mobil ini nggak nyaman waktu dikendarai dan cuma anak muda yang suka," ujar Michael. Charlotte memutar bola matanya, kemudian menyahut, "Aku cuma lebih tua 3 tahun dari mereka, memangnya sudah nggak termasuk anak muda. Lagi pula, untuk apa kamu menjelaskannya? Aku juga bukan adikmu. Kita juga sudah nggak ada hubungan lagi sekarang. Aku nggak boleh minta sesuatu darimu. Kalau gitu, aku boleh membelikan apapun untuk anakku, kan?" tanya Michael. Setelah itu, Michael mendekat ke telinga Charlotte untuk berkata, "Rencananya aku mau membeli 1 unit Rolls-Royce Cullinan warna oranye untukmu. Aku ingat kamu paling suka warna oranye." "Aku nggak mau. Kalau kamu nggak mau, aku bunuh diri saja." Charlotte pun terdiam.